Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan ilmu dan pengetahuan saya tentang macam-macam zina dan hukumnya di dalam Islam. Saat kita mendengar kata zina, hal pertama yang pasti terpikirkan oleh kita adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh ikatan pernikahan. Namun, sebenarnya yang dimaksud dengan zina adalah segala perbuatan yang kita lakukan yang itu mengandung unsur zina. Kalau begitu, perbuatan apa saja yang masuk ke dalam macam-macam zina? Yang pertama, ada zina mata, yaitu zina yang dilakukan saat muslim atau muslimah memandang lawan jenisnya dan berlama-lama bertatapan dengannya. Yang kedua, zina tangan, yaitu zina yang dilakukan oleh dua orang yang bergandengan tangan dengan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, ada zina kaki, zina yang terjadi saat salah seorang muslim atau muslimah melangkahkan kakinya menuju perzinaan atau tempat maksiat. Yang keempat, zina mulut. Zina ini tidak hanya saat muslim atau muslimah berciuman dengan yang bukan mahramnya, tapi juga saat seorang muslim atau muslimah membicarakan lawan jenisnya. Yang kelima, ada zina hati. Zina ini hampir sama dengan zina pikiran, yaitu saat muslim atau muslimah berangan-angan atau memikirkan tentang lawan jenisnya. Memang kelima zina ini termasuk macam-macam zina kecil. Namun, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil, karena dari hal kecil bisa menuju hal yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Pada hari yang mendekati akhir zaman ini, banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perzinaan. Uniknya, para pelaku zina kebanyakan adalah anak-anak remaja. Mereka beranggapan bahwa hal-hal ini sudah biasa dilakukan. Padahal mereka tahu bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surah ini dipaparkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah membenci orang-orang yang mendekati zina. Maka dari itu, janganlah kita berani-berani mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Ya, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dan mengaji atau memahami maknanya dengan baik. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan zina. Yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang kelima, baca buku-buku tentang keislaman. Karena kita tahu, saat banyak yang mengerti tentang Islam, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan dan menghadiri majelis-majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya. Jadi, wahai kaum muslimin dan muslimah, teman-teman, marilah kita sebagai kaum muda penerus bangsa menjunjung tinggi ilmu agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan dosa, khususnya zina. Kiranya jangan sekalipun kita mendekatinya, apalagi sampai melakukannya. Ingatlah bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga dakwah dari saya ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.